Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi April minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue gak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai kalian transfer karena itu adalah penipuan. Dan juga buat kalian yang tertarik untuk belajar analisa technical secara advance, teman-teman, yaitu kita akan bahas tentang price action, ya kemudian time cycle analysis, ya kemudian juga manajemen advance. Kalian bisa ikut This is Daryl Advanced Class batch yang ke-6. Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 15 April sampai tanggal 30 April. Limited seat dan limited kelasnya terbatas ya, untuk 60 orang aja. Kelasnya akan dimulai dari tanggal 5 Mei 2022 sampai 19 Mei 2022 setiap hari Kamis jam 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak hanya itu, kalian juga bisa mendapatkan komunitas private, teman-teman, yang mana komunitasnya itu berisi orang-orang yang sharing, teman-teman alumni semua yang sharing di grup tersebut. Dan juga akan ada sharing dari saya pribadi tentang roadmap dan juga signals di grup tersebut ya. Walaupun itu cuma 1 minggu sekali ya teman-teman, tapi itu sangat bermanfaat juga, oke? Kalian bisa hubungi admin kalau misalnya kalian tertarik untuk daftar kelas ini, atau kalian bisa lihat video berikut ini. This is Daryl Advanced Class batch ke-6 akan segera dimulai. Ini adalah coaching pembelajaran analisa technical analysis secara advance yang mana akan diadakan dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 19 Mei 2022. Program ini cocok untuk kalian yang sudah memiliki basic knowledge atau pengetahuan tentang analisa technical dan ingin belajar price action lebih detail lagi dan sistem trading yang lebih sistematis dan juga konsisten. Di dalam program ini kalian tidak hanya mendapatkan materi yang luar biasa seperti price action advance yang mana kita akan belajar tentang smart money concept, time cycle analysis, dan juga yang terakhir kita akan belajar tentang manajemen advance. Tetapi kalian juga akan mendapatkan komunitas private yang mana di dalamnya terdapat grup dalam Telegram yang kita bisa gunakan untuk berdiskusi dan juga sharing tentang signals dan juga roadmap. So, buat kalian yang tertarik untuk ikut program ini, kalian langsung saja bisa WhatsApp ke nomor admin yang sudah ada di bawah. Pendaftarannya itu akan diadakan dari tanggal 15 April 2022 sampai tanggal 30 April 2022. Jangan sampai ketinggalan karena kelas ini sifatnya terbatas hanya untuk 60 orang. Sampai jumpa di This is Daryl Advanced Class batch ke-6. Oke, itu adalah video tentang This is Daryl Advanced Class batch ke-6. Sekali lagi, kalau misalnya kalian mau join kelas ini, kalian langsung saja hubungi admin yang ada di description di bawah, oke? Nah, teman-teman, hari ini kita ngomongin tentang indeks kita IHSG atau saham, teman-teman ya. Dan di hari Jumat kemarin itu di close di level 7.200-an. Dan itu masih berada di dalam range konsolidasinya, teman-teman ya. Dan itu bagaimana ya untuk pergerakan IHSG minggu depan. Seperti biasa, gue akan bahas di monitor untuk pergerakan IHSG dan juga saham-saham yang bisa jadikan referensi serta saham-saham yang kalian request ya. So, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan membahas tentang IHSG dan 3 saham ya. Jadi kita akan bahas tentang saham. Nah, ngomong-ngomong tentang saham, teman-teman, gue trading tuh menggunakan Ajaib, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian belum punya sekuritas, kalian bisa cek yang namanya Ajaib di www.ajaib.co.id, atau kalian bisa download aplikasinya di App Store maupun di Play Store kalian, dan kemudian kalian bisa langsung daftar di sana dengan menggunakan kode unik gue klaim 715, teman-teman ya. Nah, dan juga teman-teman ya, ini kan lagi mau deket-deket udah masuk bulan Ramadan ya, bentar lagi hari raya kemenangan juga datang ya. Dan Ajaib di sini teman-teman itu lagi mengadakan event dalam rangka bulan Ramadan ini, teman-teman ya, yaitu adalah berbagi keajaiban THR, oke? Dan periodenya ini, eventnya ini dari tanggal 11 April sampai tanggal 13 Mei 2022. Dan apa keuntungannya dari event ini ya? Jadi Ajaib itu ada bagi-bagi THR setiap hari, mulai dari saldo buying power, kemudian ada saham totalnya miliaran rupiah, hingga kesempatan memenangkan THR Grand Prize mobil Honda Brio. Waduh, lumayan banget nih teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bisa dapat, lumayan bisa dipakai buat mudik atau buat jalan-jalan nanti, oke? Caranya gampang banget, kalian tinggal ajak 3 teman kalian untuk mulai investasi di Ajaib. Dan jangan lupa kalian pas ngajak itu kasih kode Ajaib kalian supaya nanti kalian langsung bisa ikutan event ini, teman-teman. Oke? Nah,
jangan sampai ketinggalan karena waktunya sekali lagi dari tanggal 11 April sampai tanggal 13 Mei 2022. Cukup minimal kalian undang 3 teman kalian, terus kalian bisa berkesempatan untuk memenangkan apa yang tadi sudah gue sebutkan. Oke? Jangan sampai ketinggalan, semoga menjadi berkah di bulan Ramadan teman-teman ya. Dan hari ini di depan kalian ini sudah ada indeks kita IHSG teman-teman ya, yang mana kalau misalnya kita perhatikan dari IHSG ini ya, ini candle daily teman-teman ya. Itu di minggu ini semua jalannya sideways teman-teman ya. Dia membentuk candle seperti ini ya, ada rejection yang sangat kuat sekali, yang bahkan ada candle spinning tops juga. Jadi marketnya ini masih galau juga gitu ya. Di hari Kamis dia sempat mau mengisi dia punya shadownya ini, tetapi dia di hari Jumat dipantulkan lagi ke bawah dan close di 7.235. Apa artinya candle seperti ini teman-teman ya? Ini artinya adalah marketnya masih belum jelas mau kemana, tetap bergeraknya di range yang gua kotakin merah ini dari angka 7.193 sampai 7.273. Kalau dia bisa keluar dari situ, maka barulah dia bisa menuju ke targetnya, masih di 7.464 targetnya ya. Tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah ini ya, candle ada shadow seperti ini di atas. Ini hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena ini sekali lagi ya, candle shadow di atas ini tuh ada artinya adalah dia ada profit taking ya, atau ada penjualan secara aktif. Oke. So ya hati-hati, kalian harus bisa berekspek juga atau menskenariokan dalam trading plan kalian tuh akan terjadi koreksi juga gitu ya. Koreksinya sampai mana? Sampai ke level 7.100-an. Oke, itu sudah menjadi batas koreksi ya, yang mana di situ juga ada gap ya. Gapnya kebetulan sudah ditutup nih dengan candle ini, langsung dia naik gitu ya. Tapi memang di daerah 7.100 itu banyak area-area atau level-level yang bisa menahan harga juga gitu. Oke. Dan kalau misalnya ternyata dia positif teman-teman ya, dia punya skenarionya positif, dia bisa nutup dia punya shadow ini, ditutup dengan candle lagi, itu kemungkinan besar tendensinya akan ke atas, akan terus break ke atas dan bisa sampai ke level 7.464 juga kayak gitu ya. Jadi itu adalah hal yang kalian harus perhatikan juga. Oke. Nah, itu untuk IHSG. Jadi ada 2 skenario teman-teman ya. Kalau misalnya dia koreksi ke bawah, bisa pecah ke di bawah 7.190, maka di 7.100 itu akan kena. Kemudian kalau dia pecah ke atas ya, 7.278-nya bisa di break ke atas, itu kemungkinan 7.400-nya bisa dijemput minggu depan. Ya, seperti itu untuk IHSG-nya. Sekarang saya akan bahas saham-saham yang kemarin saya sudah sounding juga. Yang pertama ada SMRA itu teman-teman ya. Nah, SMRA ini kalau misalnya kita perhatikan teman-teman ya, SMRA ini ini kemarin saya bilang skenario buy-nya itu adalah ketika dia break doji sebelah sini, ternyata breaknya ke bawah. Jadi posisi kita belum ke trigger. Sekarang dia bikin doji lagi seperti ini, doji kedua teman-teman ya, sama berarti ya. Kita tetap harus menunggu yang namanya swing ya. Jadi syaratnya adalah ketika dia sudah break area 705 ke atas, itu baru kalian buy. Oke. Dan targetnya pun masih sama, stop lossnya pun masih sama, segitu-segitu aja, jangan ada yang dirubah. Oke. Itu untuk SMRA. Kemudian berikutnya ada Unilever. Oke, untuk Unilever ini juga sama, dia sudah masuk ke area buy kita. Jadi kalian tinggal sebelah sini aja ya, ini ada buy areanya di sebelah sini. Kemudian untuk target price-nya kalian bisa di high-nya sebelah sini, kemudian untuk SL-nya kalian bisa di bawah sini. Oke. Sama kodenya pun di sini harus menunggu swing ya. Jadi swing itu adalah konfirmasi terpenting dalam entry. Kalian harus tunggu ada konfirmasi swing tersebut. Kalau belum, itu kalian lebih ke spekulasi jatuhnya. Oke. Jadi tetap harus nunggu swing di sebelah sini di angka 3.400, kemudian stop loss-nya itu di 3.270. Kemudian TP-nya itu sekitar di 3.750-an ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya itu adalah ICBP teman-teman. Nah, ICBP ini kita sudah terkena cut loss. Oke, ICBP dikarenakan kemarin dia sempat sudah masuk ke area sini dan sudah close di atas ini, kita sudah masuk entry buy ya. Saya sendiri sudah masuk entry buy. Kemudian dia turun dan mengenai cut loss kita gitu ya. Dan cut lossnya nggak gede-gede banget, 3,32%. Tapi ini menjaga supaya ini dia breaknya tuh lumayan impulsif, dan kemungkinan minggu depan takutnya tuh dia bisa ke bawah lagi, makanya saya cut loss ya teman-teman. Jadi nanti kita tinggal cari area buy berikutnya untuk ICBP seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan minggu depan itu apa saja ya. Yang pertama teman-teman ya, itu ada yang namanya Buka. Oke. Loh, kok Buka bukannya Goto, kenapa Pak gitu ya, kenapa Bang? Jadi gini, Buka ini menurut saya itu menarik. Kenapa? Karena kalian bisa lihat ya, di sini ada satu pattern yang membentuk
apa namanya, tadinya dia mau impulsif, ternyata dia fake out ke atas dan ke bawah ini dia akan menjadikan level ini yang biru ini yang 324 menjadi level Quasimodo. Dan ternyata di level tersebut dia bisa terreject dan sudah membentuk swing seperti ini. Itu artinya ada konfirmasi berupa pembalikan arah harga seperti itu ya. Jadi kalian bisa melakukan entry di sebelah sini ya, di harga kemarin, lastnya kemarin ya, di sekitar 346-an. Kemudian stop lossnya cukup di bawah sini teman-teman, di 280 di 200 sekitar 200 di 300. Oke, di angka 300 kalian bisa melakukan cut loss. Kemudian untuk TP-nya itu kalian bisa di angka structure sini, yaitu di 422. Risk reward ratio 1:1,5. TP-nya 21%, cut loss-nya 13%. Memang ini cukup range lebar, jadi lot-nya tuh tinggal kalian sesuaikan saja supaya tidak terlalu mengganggu kalian punya money management gitu ya. Next-nya ada Java. Nah, untuk Java ini kenapa saya juga bilang ini lumayan oke, karena Java ini pertama sekarang dia sudah berada di level demand-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bisa saya gambar nih demand-nya, yaitu di sebelah sini. Ini merupakan area demand semua nih. Ini demand ke kanan semua jadi demand semua. Dan kita tinggal tunggu rejection di atas ini. Jadi ingat kalau Java ini konsepnya sama, kita harus tunggu swing dulu. Ya jadi dia walaupun sudah kena demandnya, kita harus tetap menunggu swing supaya itu bisa menjadi konfirmasi kita gitu ya. Dan juga yang menarik di Java ini adalah kalian bisa lihat ya, di sini ada satu volume yang lumayan tinggi yang ada di tanggal 9 Maret ya, dan itu bisa menjadi tahanan juga candle ini ya. Jadi patokan cut loss juga ya. Jadi kalau misalnya kalian let's say di sini terjadi entry, kalian bisa entry di sini terjadi swing ya. Terus stop loss cukup di bawah candle ini aja gitu ya. Jadi sekitar di angka sekitar 3,45% ya, di angka 1540-an. Dan untuk TP-nya kalian bisa incer di order block yang di atas, yaitu di 1760, yaitu risk reward ratio 1:3. Lumayan banget. Oke, itu untuk si Java atau JPFA. Yang terakhir ada Pewon teman-teman ya, kemarin beritanya baru baru viral ya. Ada salah satu mall dari developer dari perusahaan ini ya yang terbakar di daerah Jawa Timur gitu ya. Dan ini kenapa saya bilang bagus teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, di sini impulsif sekali candlenya, dan kemudian dia pada saat koreksi membentuk pattern seperti ini yang bagus sekali, patternnya rapi, bagus ya seperti ini. Kalian bisa lihat, nah ini bullish flag seperti ini, dan dia di breakoutnya dengan candle yang sehat juga, dan kemudian dia sempat retrace di sini membentuk doji, dan juga dia ketahan di trend line-nya. Jadi ini ada indikasi yang bagus. Untuk konfirmasi kalian tinggal kotakin seperti ini ya, doji yang terbentuk, dan tunggu sampai ada candle yang breakout close di atas ini ya, close di atas area yang saya buat. Jadi kalian tinggal buatnya seperti ini, stop lossnya di bawah sini cukup ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa 1:1 dengan range yang dibuat seperti ini ya. Nah ini 1:1-nya bisa dibuat kayak begini kurang lebih ya teman-teman. Nah seperti ini, risk reward ratio pas di 1:1,5 ya. Jadi TP-nya di 565, entry-nya di 520, stop loss-nya itu bisa di 490 ya, seperti itu. Itu untuk si Pewon-nya. Oke. Jadi itu adalah saham-saham yang bisa kalian jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Sekarang kita ke saham-saham yang kalian request. Pertama itu ada TOWR. Nah untuk TOWR ini dia sekarang sudah berada di area demand juga. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di sini tinggal tunggu aja dia bikin swing ya. Tapi kalau misalnya kalian perhatikan kok tren sebelumnya itu adalah bearish, jadi kemungkinan ada juga di sini konsolidasinya tuh tendensi break ke bawah, jadi hati-hati. Konfirmasi swing itu sangat penting. Jadi kalau misalnya kalian mau entry tunggu konfirmasi swing. Itu untuk TOR. Berikutnya ada PMMP. Nah untuk PMMP ini juga sama teman-teman, dia berada di fase konsolidasi. Kalau misalnya kalian mau entry tunggu breakout aja di range atas ini, di atas 466 itu menjadi level harga atau level yang paling aman, karena di atas di angka ini di atas 466 ini itu sudah konfirmasi strukturnya itu juga sudah di break ke atas gitu ya. Jadi tunggu sampai dia breakout di area atas ini yang tadi saya bilang. Berikutnya ada Sido. Oke, untuk Sido dia masih downtrend sekali. Dia ada structure di sini, structure low di sini yang sudah di break ke bawah. Dan akhirnya ternyata tidak kuat menahan ya teman-teman ya, dan akhirnya dia bisa menuju ke level berikutnya yaitu di angka 865 sampai ke 880 ya. Jadi kalau misalnya kita gambarin demand kedua itu adalah di sini. Ya nanti kalian tinggal lihat aja begitu Sido sampai sini dia ada reaksi lagi atau enggak gitu ya. Jadi Sido tunggu di harga tersebut. Berikutnya ada Medco.
Oke, untuk Medco ini sendiri dia juga sedang terkoreksi, tetapi dia sudah masuk ke area-area yang bisa kalian jadikan perhatian juga ya teman-teman, karena di sebelah sini ini bisa ada tendensi dia untuk menahan harga dan bisa nge-reverse harga ya. So kalau di sini kalian lihat begitu dia masuk ke area sini lagi, tunggu sampai swingi jadi, kalian bisa melakukan entry ya. Dan stop lossnya cukup di bawah di 4475 aja. Dan ini sudah menjadi area entry yang bagus sebenarnya untuk si Medco ya, seperti itu. Berikutnya ada Friend. Nah, Friend dia sudah kena ke level 7069 sampai 70-nya, kemudian dia mantul ke atas, sekarang berada di 88 ya. Kalau misalnya kalian ngikutin video saya juga, saya sempat sounding di sini entry-nya si Friend itu di atas 73. Ketika dia break 73 kalian bisa entry, dan pas break 73 dia mau retrace pun dia sampai ke 73 lagi dan dia baru naik ke atas kayak gitu ya. Jadi si Friend ini sudah kena TP sebenarnya di kalau target saya ya di 84 ya, itu sudah kena. Dan kalau misalnya kalian mau ambil, tunggu koreksi dulu teman-teman ya, jangan langsung diambil sekarang karena ini ada tendensi untuk dia dikoreksi dulu sampai bisa jadi ke level 78 lagi, baru kalian bisa cari entry di situ. Untuk Friend seperti itu. Berikutnya ada Waskita. Oke, Waskita ini masih downtrend dan belum ada tanda-tanda untuk reversal bullish teman-teman ya. Kalau paling kalian tinggal lihat aja di sini ada nanti ada terbentuk bullish divergent nggak. Kalau ada kalian bisa spekulasi di situ. Tapi kalau saya pribadi saya lebih baik nunggu sampai ada momentum candle yang terbentuk dulu, baru saya mau cari entry-nya. Mungkin prosesnya itu masih lama, masih bisa 2 minggu sampai 1 bulan lagi karena pembentukan candle konfirmasi itu juga butuh waktu ya. Jadi Waskita kalau saya belum dulu karena sesimpel secara garis besar dia masih downtrend dan belum ada candle konfirmasi untuk balik arah kayak gitu ya. Berikutnya ada NICL. Oke, untuk NICL ini dia sebenarnya mulai bangkit lagi teman-teman. Jadi dia dari tanggal 14 Februari itu mulai ada nyawanya lagi ya, tetapi ini masih belum bagus ya teman-teman, karena dia masih sideways, dan sidewaysnya itu malah break ke bawah, dia rising wedge di sini ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada sedikit rising wedge ke atas. Dia malah break ke bawah ya, dan itu menjadi pertanda yang kurang oke. Jadi kalau saya sih lebih baik NICL tuh tunggu aja nanti di level 60-annya lagi kayak gitu ya. Berikutnya ada BBYB. Oke, untuk BBYB dia sekarang sudah break, ada satu structure di sini di break. Dan dia ternyata begitu dia ke bawah, dia sudah breakout ke bawah dan dia masuk lagi ke atas. Berarti ini jadi false break namanya. Ini bisa menjadi opportunity buat kalian. Kalau misalnya kalian mau ambil BBYB, kalian bisa entry di harga sekarang juga ya, di 1960-an. Stop lossnya cukup di bawah ini aja, di bawah candle yang paling bawah, yaitu di bawah 1815. Kalau tepatnya sih di 1790. Dengan stop lossnya sekitar 9%. Dan untuk TP-nya kalian bisa di high-nya dia ya, yaitu di 2295. Risk reward ratio 1/1,8. Jadi ini masih bagus juga untuk BBYB. Dan yang terakhir teman-teman ada INDY. Nah, untuk INDY ini walaupun dia rally panjang bullish seperti ini, tetapi dia sudah dekat-dekat sama area resistance di sini ya, dan ini merupakan kondisi di mana saya agak kurang suka untuk entry. Jadi kalau saya pribadi, saya akan tunggu dia sampai kena resistance. Saya lihat reaksi dia di resistance seperti apa. Kalau dia retrace, saya tinggal cari retracement untuk entry itu di mana kayak gitu ya. Dan biasanya sih kalau misalnya kondisi candle kayak begini, saya akan entry di daerah 2520-an. Itu yang paling bagus ya. Atau kalian bisa juga entry di 2660. Itu juga yang kedua tempat bagus ya, seperti itu. Untuk BBYB untuk INDY saya pribadi tunggu ke resistance, baru nanti lihat reaksi, begitu koreksi baru saya ambil. Oke? Itu untuk INDY. Nah, teman-teman, jadi itu semua sudah saya bahas saham-saham yang request dan juga saham-saham bisa dijadikan referensi. Semoga bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang saham-saham yang sudah kalian request ya tentunya, dan juga saham-saham yang sudah direferensikan untuk 1 minggu ke depan ya. Tapi ingat teman-teman, apapun yang gue referensikan di sini atau gue sebutkan di sini, itu hanya pure pandangan gue sebagai trader saham. Gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian sesuaikan lagi dengan money management dan juga trading management supaya bisa lebih optimal hasilnya ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian belum punya broker atau sekuritas, kalian bisa cek Ajaib, lagi ada event ya, Ajaib bagi-bagi THR, kalian langsung ikut aja.
jangan sampai ketinggalan juga ya. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan ya. Dan juga kalau misalnya kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya selama itu berhubungan dengan forex, kripto, dan juga saham. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan bikin kontennya buat kalian. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.